Di forum-forum kalau saya tanya siapa yang sudah pernah dengar Rasuna Said angkat tangan, maka biasanya lebih 50% angkat tangan. Oke, bagus. Kemudian saya tanya, menurut pengetahuan Anda Rasuna Said laki atau perempuan? Biasanya hampir serentak mereka mengatakan laki-laki gitu. Halo, jumpa lagi dengan saya, Anna Marsyana. Saya punya 3 channel. Cerdas bersama Anna Marsyana, Jalan-jalan bersama Anna Marsyana, dan Belajar bersama Anna Marsyana. Jadi jangan lupa tonton terus, like, share, dan subscribe. Seri tokoh inspiratif perempuan kita kali ini adalah seorang tokoh inspiratif dari Indonesia yang pada satu sisi saya yakin semuanya pernah dengar namanya sangat familiar, tapi pada saat yang sama nama ini banyak yang tidak kenal, yaitu H.R. Rasuna Said. Tokoh H.R. Rasuna Said sengaja dipilih sebagai salah satu tokoh perempuan inspiratif dari Indonesia di antara banyak tokoh perempuan inspiratif, bukan karena dialah yang terbaik, tidak dimaksudkan untuk mengecilkan yang lain, tapi semata-mata karena sejauh ini seperti dikatakan di depan tadi, banyak orang yang belum mengenal H.R. Rasuna Said dan salah mengira H.R. Rasuna Said sebagai laki-laki. Jadi itu alasan mengapa H.R. Rasuna Said diangkat sebagai tokoh kita kali ini. Kalau Anda ke Jakarta, di daerah Kuningan, Anda pasti tahu Jalan H.R. Rasuna Said gitu ya. Namanya sangat terkenal karena dia adalah salah satu dari sejumlah pahlawan nasional kita yang sejak SD udah diperkenalkan kepada kita semuanya. Kalau di forum-forum saya tanya, berapa orang yang pernah dengar nama Rasuna Said? Lebih dari 50% angkat tangan. Oke, bagus. Kemudian saya tanya, menurut pengetahuan Anda Rasuna Said laki atau perempuan? Biasanya hampir serentak mereka mengatakan laki-laki gitu. Bagaimana Anda? Laki-laki atau perempuan? Saya yakin Anda jawab perempuan karena topik kita adalah sosok perempuan inspiratif. Jadi kalau sosok kita kali ini adalah H.R. Rasuna Said, maka sudah pasti dia adalah sosok perempuan. Exactly, dia adalah seorang perempuan, tapi banyak dari kita tidak tahu bahwa dia adalah sosok perempuan gitu. Biasanya mereka bilang, "Hah, masa sih perempuan? Namanya kan Rasuna Said." Mereka lupa bahwa di Indonesia ini atau di banyak tempat di dunia nama berakhiran NA itu perempuan. Yang mereka ingat nama Saidnya, laki-laki gitu ya. Dan lebih dari itu, begitu mendengar kata pahlawan nasional yang muncul di kepalanya laki-laki. Ini contoh bias gender yang bekerja di otak kita gitu ya. Oke, tapi kita akan mengenal tentang siapa Rasuna Said secara lebih dekat, secara lebih mendalam. Karena itu stay tune. H.R. Rasuna Said atau kepanjangannya adalah Hajah Rangkayo Rasuna Said. Jadi H-nya itu Hajah. Memang agak lain ya karena biasanya Hajah ditulis Haji gitu kan. Kalau H itu Haji. Tapi karena sudah sedemikian ditulisnya, maka kita mengenalnya sebagai H.R. Rasuna Said atau Hajah Rangkayo Rasuna Said. Lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat, tanggal 14 September 1910 atau 6 tahun setelah Kartini meninggal.
Jadi dia tidak pernah berjumpa dengan Kartini, dia tidak pernah ada dalam masa yang sama dengan Kartini. Dia meninggal ketika usianya 55 tahun, tanggal 2 November 1965. Saya ingat tanggal 2 November tahun lalu, tahun 2019, Tirto mengangkat ceritanya dengan perspektif yang sangat menarik yang nanti saya akan bacakan. Karena Tirto menyoroti kiprah Rasuna Said lebih sebagai pejuang perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan gitu. Ini sesuatu yang jarang diulas. Pada tanggal 2 November 2019, tepat 54 tahun setelah HR Rasuna Said meninggal. Rasuna sama seperti banyak tokoh perempuan lain di Indonesia yang kemudian muncul sebagai tokoh pergerakan, memang lahir dari keluarga bukan kalangan biasa. Karenanya dia punya privilege untuk bisa mendapatkan pendidikan yang dianggap memadai. Seperti kita ketahui pada zaman pra-kemerdekaan, hanya orang-orang yang punya hak istimewa, bangsawan, orang kaya, saudagar kaya yang bisa menyekolahkan anaknya dan biasanya laki-laki. Jadi kalau anak perempuan itu lebih-lebih sesuatu yang sangat-sangat jarang. Nah, Rasuna lumayan beruntung karena lahir di keluarga yang bukan sembarangan, keluarga bangsawan di Minang, sehingga dia mengenyam pendidikan yang cukup memadai untuk membekalinya dengan ilmu-ilmu yang kelak suatu hari akan menjadikannya seorang perempuan yang gigih, mengetahui hak-haknya, memperjuangkan hak-haknya, dan kemudian juga memperjuangkan hak-hak perempuan. Diceritakan bahwa Rasuna berbeda dengan Kartini. Kartini menentang poligami, Kartini menentang perkawinan paksa dan perjodohan, tapi kemudian diceritakan dia menyetujui ketika dirinya kurang lebih dipaksa oleh ayahnya untuk menikah menjadi istri kesekian, istri keempat dari Bupati Rembang gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa dia melakukannya dengan berat hati, dia melakukannya karena cintanya kepada ayahnya, dia melakukannya dengan proses negosiasi politik. Bahwa ketika dia menikah nanti suaminya nggak akan ambil istri lagi, bahwa ketika dia menikah lagi nanti dia akan diberi kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan, bahwa kalau dia menikah nanti dia akan diperbolehkan untuk mendirikan sekolah untuk kaum perempuan di sekitar Kadipaten gitu. Jadi bagi yang beranggapan bahwa Kartini itu menyerah, bahwa Kartini itu tidak konsisten dengan perjuangannya karena menentang poligami tapi kemudian ternyata mau dipoligami, saya ingin mengingatkan bahwa Kartini mengorbankan dirinya dengan negosiasi politik. Sayang sekali bahwa dia meninggal setelah melahirkan sehingga negosiasi politiknya belum sempat bisa terwujud secara lengkap, secara komplit gitu. Kembali kepada Rasuna. Nah, Rasuna berbeda dengan Kartini, dia menentang poligami dan dia menolak ketika orang tuanya menjodohkannya dengan laki-laki yang dianggap oleh keluarganya setara dalam hal kebangsawanan, setara dalam hal kekayaan, setara dengan latar belakang keluarganya dan dianggap layak untuk menjadi jodoh Rasuna. Rasuna mengatakan bahwa perempuan berhak memilih sendiri jodohnya. Ingat waktu itu pra-kemerdekaan ya. Jadi kalau sampai sekarang masih ada perempuan yang percaya bahwa perjodohan itu takdir perempuan, Anda setback sekian puluh tahun. Rasuna percaya bahwa perjodohan itu mengurangi dignity, mengurangi harga diri, mengurangi nilai seorang perempuan sebagai manusia. Jadi dia menolak orang tuanya meskipun orang tuanya marah. Dan kelak suatu hari ketika dia berusia 19, dia menikah dengan orang yang menurutnya sepadan dengan dia karena laki-laki ini dianggap
cerdas, kemudian memahami idealisme dia, setuju dengan pergerakan yang dia lakukan, ada di dunia pergerakan, maka Rasuna memutuskan menikah dengan laki-laki itu, bahkan ketika orang tuanya mengatakan tidak. Saudara-saudaranya, paman-pamannya dalam adat Minang punya hak untuk membuat keputusan untuk dirinya, tidak setuju. Tapi dia memutuskan menikahi laki-laki itu. Dan dia kelak suatu hari dikenal sebagai singa podium yang terus-menerus menyuarakan penolakannya terhadap poligami. Rasuna menikah dengan suaminya Doski Samat tahun 1929. Tapi sayangnya pernikahannya tidak bertahan lama, dan ini menarik. Memang tidak ada diceritakan tentang penyebab perceraiannya. Dalam salah satu buku yang menceritakan tentang Rasuna hanya dikatakan bahwa keduanya sama-sama sibuk dan komunikasi menjadi sulit, keduanya sibuk dalam pergerakan dan dalam kesibukan masing-masing sehingga kemudian memutuskan untuk bercerai. Yang menarik adalah sejarah mencatat bahwa setelah perceraiannya, Rasuna justru semakin gencar menentang poligami. Dia semakin sering berbicara tentang poligami. Dia mengatakan bahwa poligami meskipun diperbolehkan oleh agama, merupakan sebuah tindakan yang melecehkan perempuan. Sehingga dia mengatakan seandainya saya harus dipoligami, saya memilih untuk diceraikan. Dia juga mengatakan bahwa angka perceraian di Minang yang tinggi antara lain karena disebabkan oleh poligami. Menurut catatan dari buku yang ditulis oleh Shoshi Kato, seorang penulis dari Jepang, dalam bukunya yang berjudul Matrilineal and Migration, Evolving Minangkabau Tradition in Indonesia tahun 1982, dia memaparkan bahwa tahun 1930 itu pernah ada sebuah survei, bisa dikatakan merupakan survei yang pertama gitu ya dilakukan. Ini menarik, tahun 1930, di mana menurut survei Sumatera Barat menempati peringkat pertama dalam urusan kawin cerai. Dikatakan dari 100 wanita dewasa di Minang, 14 orang adalah janda, dan dari 100 orang pria dewasa, 10-nya adalah duda, dan 10-nya adalah pelaku poligami yang tercatat secara resmi. Ada di bukunya halaman 180. Nah, meskipun tidak ada catatan sejarah atau cerita yang menuliskan tentang bahwa alasan perceraiannya adalah poligami, tapi bahwa sejak bercerai Rasuna justru makin gencar bicara tentang poligami, membuat orang seperti menarik kesimpulan sepertinya itu adalah salah satu konsistensi Rasuna dalam sikapnya menolak poligami, dan kemungkinan bahwa suaminya mungkin pernah berniat poligami, tidak ada yang tahu, tetapi Rasuna tetap dicatat sebagai orang yang lebih memilih bercerai daripada dipoligami. Dia mengatakan bahwa ia rela melepaskan suaminya ketimbang dimadu. Seperti dalam sajak yang dikutip dari buku The Indonesian Women's Struggle and Achievements karya Cora Freddy Destroyer tahun 1970 tertulis, itu memang ketentuan adat. Agama pun menetapkan demikian. Biarkan suamimu pergi dengan tenang, biarkan ia tersenyum dan bernyanyi, dan jangan kau sakit hati. Namun demikian, meskipun telah bercerai, diceritakan bahwa hubungan Rasuna Said dengan suaminya Doski Samat tetap berjalan dengan baik. Salah satu alasan resmi yang ditulis dalam sejarah tentang perceraiannya adalah perbedaan pandangan politik antara suaminya dan Rasuna, dan ini sekaligus kembali menegaskan
Rasuna sebagai sosok perempuan yang mandiri, yang punya otoritas untuk menentukan apa yang dia mau, apa yang dia anggap baik, apa yang dia anggap yang terbaik untuk dirinya dan cita-citanya. Dikatakan bahwa Dusky adalah pendukung gerakan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, yang dideklarasikan tahun 1958, sementara Rasuna adalah penentang dari PRRI dan lebih mendukung kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lebih dekat dengan Soekarno dan gerakan revolusinya. Rasuna remaja sudah dikenal gigih dan ulet dan berani. Ketika dia lulus sekolah dasar, maka dia dikirimkan oleh ayahnya ke Padang. Dia meninggalkan keluarganya dan ke Padang bergabung dengan pesantren yang didirikan oleh seorang tokoh perempuan Minang yang dikenal juga gigih dengan gerakan emansipasinya, yaitu pesantren Madrasah Diniyah yang didirikan oleh Rahmah El Yunusiah, salah seorang tokoh emansipasi wanita di Sumatera Barat. Madrasah Diniyah Putri merupakan sekolah khusus perempuan pertama di Indonesia, didirikan tahun 1923. Rahmah El Yunusiah sendiri adalah seorang pendukung gerakan Sumatera Tawalib. Gerakan Sumatera Tawalib adalah gerakan yang dipengaruhi oleh pemikiran modern dari Mustafa Kemal Atatürk, yaitu tokoh nasionalis transformatif Islam dari Turki yang kemudian menjadi Presiden Republik Turki yang membaharui Islam di Turki dan mempengaruhi pembaruan Islam di dunia. Dari gurunya inilah Rasuna Said mulai tertarik menceburkan diri ke ranah pergerakan dan nantinya bergabung dengan Sumatera Tawalib. Namun organisasi pergerakan pertama yang dipilih Rasuna Said adalah Sarekat Rakyat dengan Tan Malaka sebagai salah satu tokoh sentralnya. Rasuna dikenal sebagai salah satu pengagum Tan Malaka. Pada tahun 1926, Rasuna diangkat menjadi sekretaris dari Sarekat Rakyat di Sumatera Barat. Dan saat itu Rasuna baru berusia 16 tahun. Rasuna remaja terus aktif di gerakan Sarekat Rakyat, meskipun pada tahun 1926-27 Sarekat Rakyat mengalami kesulitan untuk melanjutkan pergerakannya karena adanya interupsi dari gerakan Partai Komunis Indonesia di Sumatera Barat yang melakukan perlawanan terhadap kolonial Hindia Belanda. Namun demikian Rasuna Said remaja ternyata masih terus gigih. Bahkan diceritakan dia ikut aktif dan andil secara besar bersama gerakan ini, merintis pendirian sekolah-sekolah tawalib dan mengajar di sekolah tersebut meskipun umurnya masih sangat muda pada usia 16 tahun itu. Tahun 1930, Sumatera Tawalib melahirkan PERMI atau Persatuan Muslimin Indonesia. Rasuna Said menjadi salah satu perintisnya. Selain itu, Rasuna mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan PERMI dan juga memimpin sekolah kursus putri dan normal kursus di Bukit Tinggi. Bersama PERMI, Rasuna kerap menyampaikan orasi yang isinya mengecam pemerintah kolonial. Bahkan tak jarang pidatonya dihentikan paksa oleh aparat. Pidato-pidato Rasuna kadang-kadang laksana petir di siang hari. Demikian dituliskan oleh A. Rasmi, dikutip oleh Burhanuddin dalam bukunya halaman 76. Puncaknya adalah ketika rapat umum PERMI di Payakumbuh pada tahun 1932. Saat Rasuna berpidato, datang aparat yang memaksanya berhenti. Ia pun ditangkap, diajukan ke pengadilan kolonial, dan dipenjara selama 1 tahun 2 bulan di Semarang dengan dakwaan sprichdelik atau melakukan pidato yang menghasut. Rasuna adalah perempuan Indonesia pertama yang dibui karena tuduhan ujaran kebencian. Tentu menurut versi kolonial. Bebas dari terali besi, Rasuna kembali ke Sumatera Barat untuk melanjutkan studi di Islamic College pimpinan Mokhtar Yahya
dan Kusuma Atmaja di Padang. Selanjutnya ia pindah ke Medan dan memulai gebrakannya di kancah jurnalistik bersama sejumlah majalah dan surat kabar termasuk Suntiang Nagari, Raya, Menara Putri, dan beberapa yang lainnya. Di Medan pula Rasuna mendirikan sekolah keputrian. Selama era pendudukan Jepang tahun 42, kiprah Rasuna Said terus berlanjut. Ia menggagas berdirinya perkumpulan Nippon Raya yang sebenarnya bertujuan untuk membentuk kader-kader perjuangan. Organisasi ini kemudian dibubarkan pemerintah militer Jepang. Rasuna Said menjadi salah satu dari sedikit tokoh perempuan yang punya andil penting dalam masa kemerdekaan RI. Ia bergabung dengan Badan Penerangan Pemuda Indonesia, kemudian menjadi anggota Komite Nasional Indonesia mewakili Sumatera Barat. Rosian Awar dalam Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia Volume pertama 2004 mengungkapkan, Rasuna Said juga masuk anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP di Jakarta, lalu menjadi anggota parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat. Jabatan terakhir politik yang diembannya adalah sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung sejak tanggal 2 November 1965. Rasuna sebagai jurnalis dikenal dengan tulisan-tulisannya yang tajam dan berani. Dia tidak takut bahwa polisi rahasia Belanda atau PID terus mengincarnya dan mencoba mempersempit ruang geraknya. Dia terus menyuarakan suara kebangsaan dan keyakinannya, dia terus menyuarakan idealismenya. Namun dia juga menyuarakan kekecewaannya karena dia merasa tokoh-tokoh Permi yang diharapkan berdiri melawan tindakan kolonial ini dianggapnya justru tidak berbuat apa-apa. Rasuna sangat kecewa sehingga ia pun memilih untuk pindah ke Medan karena kekecewaannya terhadap tokoh-tokoh Permi di Sumatera Barat. Di Medan itulah tahun 1937 Rasuna mendirikan perguruan tinggi Putri untuk menyebarkan gagasan-gagasannya. Dan ia kemudian membuat majalah mingguan yang tadi disebut bernama Menara Putri. Slogan Menara Putri dikenal mirip dengan slogan Bung Karno yang sangat menantang. Dengan tidak ragu dia menggunakan slogan "Ini dadaku, mana dadamu?". Dia sama sekali tidak berpikir bahwa karena perempuan tidak boleh mengatakan "ini dadaku, mana dadamu". Tapi dia menggunakan slogan yang sama untuk menunjukkan bahwa perempuan sama seperti dengan laki-laki. Menara Putri bukan hanya dikenal di Sumatera Utara, tapi juga dikenal sampai di Jawa. Sebuah koran yang terbit di Surabaya pada waktu itu, yaitu Penyebar Semangat, menuliskan perihal Menara Putri, mengatakan di Medan ada sebuah surat kabar yang sangat berani bernama Menara Putri. Isinya memang lebih banyak dimaksudkan untuk jagat keputrian. Bahasanya sangat bagus, sangat lugas dan sangat tegas. Dan Menara Putri ini didirikan dan dipimpin oleh seorang perempuan bernama Rangkayo Rasuna Said. Seorang putri yang pernah masuk penjara karena berkorban untuk pergerakan nasional. Akan tetapi Menara Putri tidak berumur panjang. Persoalannya sebagian besar pelanggannya tidak mau membayar tagihan. Sehingga Rasuna Said dikatakan tidak sanggup lagi membiayai penerbitan Menara Putri. Konon hanya 10% pembaca Menara Putri yang membayar tagihan. Karena itu Menara Putri pun ditutup. Dan pada saat itu memang banyak majalah atau koran yang ditutup karena tidak kuat membiayai pendanaan. Sebetulnya sebuah masalah yang klise sampai hari ini. Demikian sebuah kisah singkat tentang Rasuna Said atau HR Rasuna Said atau Hajah Rangkayo Rasuna Said karena kegigihannya memperjuangkan perempuan, tetapi juga kegigihannya untuk membela bangsanya melawan kolonial Belanda, maka Rasuna Said diangkat sebagai salah satu pahlawan nasional berdasarkan
Surat Keputusan Presiden RI nomor 084/TK tahun 1974 tanggal 13 Desember 1974. Rasuna Said wafat akibat penyakit kanker darah pada tanggal 2 November 1965 di Jakarta. Rasuna Said meninggalkan seorang putri bernama Auda Saskia Duski dan 6 cucu, Kurnia Tiara Agusta, Anugerah Mutia Rusda, Muhammad Ibrahim, Muhammad Yusuf, Rome Abdillah, dan Natasha Quratul Ain. Namanya sekarang diabadikan sebagai salah satu nama jalan protokol, dan sekali lagi kalau Anda ke Jakarta di kawasan Kuningan, Anda akan lihat Jalan HR Rasuna Said. Sekarang Anda tahu dia bukan laki-laki, tapi dia adalah seorang tokoh perempuan yang inspiratif, yang gagah, berani memperjuangkan hak-hak perempuan, menentang poligami, memperjuangkan idealismenya, bahkan ketika idealismenya harus berbeda dengan orang tuanya dan dengan suaminya sendiri. Sampai di sini obrolan kita tentang tokoh perempuan inspiratif. Jangan lupa untuk terus menjadi cerdas, terus belajar, dan terus mencintai negeri.